Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Jumat 25 Maret 2022, Bacaan Injil, Lukas 1, 26 sampai dengan 38. Bacaan Injil, Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, percaya walau tidak melihat. Malaikat Gabriel muncul di hadapan Maria. Ini pertanda Allah akan bertindak, berbeda dengan kisah dalam Perjanjian Lama. Maria tidak mandul, jadi Gabriel segera menyampaikan rencana Allah. Maria akan melahirkan Yesus yang akan mewarisi tahta Daud sampai selamanya. Hanya ada satu problem dalam pikiran Maria, yaitu dia belum bersuami. Dalam bahasa asli, ungkapan yang dipakai Maria adalah, "Aku belum mengenal laki-laki." Ini adalah ungkapan halus tentang hubungan seksual. Maria menyadari adalah hal yang mustahil jika seorang bayi laki-laki akan datang melalui dia. Maria mengetahui dengan pasti bahwa yang apa diberitakan Gabriel ada di luar nalar. Absurd. Ketika Allah bertindak, seluruh kenyataan hidup bisa saja kelihatan berlawanan dengan maksud Allah. Pengalaman Maria menegaskan ini. Sebuah kemustahilan, seorang perawan melahirkan anak. Peristiwa demikian tidak tercatat dalam seluruh kitab suci Perjanjian Lama. Jadi, bukan sebuah keanehan kalau Maria meragukan pesan itu. Namun, sesuatu yang lebih mengherankan malah terjadi. Maria justru memilih untuk mempercayai pesan itu. Bagaimana mungkin seorang perempuan belia justru menunjukkan pilihan iman yang begitu dewasa? Maria mungkin akan sulit mengerti kisah yang akan diceritakan Lukas, sebuah nubuat Allah untuk mengukuhkan kerajaan Daud dengan cara yang sangat mengherankan. Itu akan tegak dengan membangkitkan gereja Allah di seluruh penjuru dunia. Namun, Maria berani mengemban misi itu. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan," katanya. "Jadilah padaku menurut katamu itu." Iman memang selalu punya dua sisi bersifat ambivalen. Iman bisa begitu sulit dan rumit, tetapi iman juga bisa begitu sederhana. Ketika panggilan Allah melampaui pemahaman,
janganlah kita membuang rasio kita, sebaliknya, latihlah hati kita untuk semakin peka untuk percaya kepada Allah. Marilah berdoa, tolong kami Tuhan, untuk percaya walau tak melihat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.